So we can break apart to hit me if I seem a little unimpressed with this. An antisocial pessimist, but usually I don't. Halo, what's up, Lur? Hai. Hacim. Hah? Woi. Gimana ini? Perasaan tadi siang, tadi malam, sekarang udah jadi sore. Aduh, ya. Bingung aku. Cuma beresin bobo ini masa depan. Oke, whatever lah. Oke, what's up, Lur? Ya. Welcome back to my channel lagi di King Project Channel ya, Lur ya. Oke, seperti yang kalian lihat di sini di belakangku ini ada si Rocket, namanya ya Rocket ya guys ya. Ini gue namanya si Rocket karena begitu jenongnya yang sangat maksimal, ini udah kayak ini udah agak terlalu galak ya guys ya. Jadi si ini tuh bentar ya. Oke, kayaknya seperti ini aja ya guys ya. Jadi di belakangku ini ada si ikan akuarium dan aku sekarang pengen share ke kalian tentang bagaimana caranya agar si air kalian itu tetap sehat ya guys ya. Oke, sebelum itu terima kasih telah mengklik video ini. Jangan lupa like, komen, dan di subscribe, terus juga di share ke teman-teman, kepada sahabat, kepada gebetan, terus ke keluarga. Bentar sih tuh. Oke guys ya, jangan lupa di share juga kepada sahabat, kepada gebetan, terus kepada khususnya kepada pecinta ikan lohan ya guys ya. Oke, jadi di sini aku ada beberapa tips ya, cara agar si ikan kalian di tank ini airnya itu pH-nya tetap steril ya guys ya. Yang pertama itu yang kalian harus waktu pertama kalian membuat tank mate ataupun tank ini ya akuarium, jadi yang kalian perlukan itu adalah air ya guys. Otomatis airnya itu harus air sumur atau air yang tidak mengandung kaporit ya guys ya. Kalau misalkan di kalian tidak ada sumur, kalau misalkan adanya air sawah itu lebih bagus ya guys ya, karena air sawah itu biasanya tidak ada campuran zat besinya ataupun whatever itulah pokoknya. Kalau misalkan nggak ada air sumur, nggak ada air sawah, hanya air PDAM, usahakan air PDAM-nya itu kalian endapkan selama 3 hari ya, 3 hari 3 malam atau 3 hari 2 malam lah boleh. Jadi itu fungsinya apa? Biar si kaporitnya itu ngambang ke atas ya guys ya. Itu yang pertama ya, itu dari airnya ya guys. Terus yang kedua, misalkan kalian pengen si ikan ini bersih ya, herang ini kan mengkilat kayak kristal, kayak jadi ikannya kayak ngapung ya. Kalau misalkan nggak ada ininya, ini bersih banget. Ntar aku di next video lah, ntar aku share ke kalian juga cara membuat si ini itu apa namanya, biar herang si ikan ini menjadi cenong maksimal. Udah aku buat videonya itu, silakan aja di scroll ke bawah tips agar 11 tips carikan. Oke, langsung aja tuh kita fokuskan dulu ya. Terus yang pertama itu, yang kedua itu adalah sirkulasi ya. Sirkulasi ini itu ada sirkulasi belakang. Itu usahakan kalian harus tahu si ukuran liternya. Liter misalkan ini aku pakai yang berapa liter, 300 liter. Kan itu ukurannya P kali L kali T-nya itu sekitar 1 meter, panjangnya 1 meter, lebarnya 30, terus T lebar, panjang, tingginya juga, tinggi ke atasnya itu 40, lebarnya juga 40, jadi 100 kali 40 kali 4 itu berarti jadi P kali L kali T akan menghasilkan volume airnya itu berapa ya guys ya. Jadi itu bisa ditakar lah menurut kalian ya, berapa bisa dikira-kira lah. Kan dikhususkan ada juga yang sirkulasinya waktu ketika listriknya mati, sirkulasinya itu menyala tetap gitu. Jadi sekali colok, nyedot, terus dimatiin, cabut, jadi sirkulasinya juga ada. Tapi itu kalian harus menggocek sekitar 100-an ribu ke atas ya. kalau misalkan kalian pengen sirkulasi yang anti listrik gitu ya.
Yang kedua itu sirkulasi agar si airnya itu jernih. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga adalah otomatis kalau misalkan ada sirkulasi kita memerlukan yang namanya filter ya guys ya. Jadi filter ini fungsinya agar menyaring dari si bawah ini kotoran-kotoran sini, si ikan lohannya ini menyaring ke atas, dan di atas itu ada kayak sebuah busa gitu ya, busa warna putih. Terus tuh ada yang kayak hitam-hitam gitu tuh, batu bio, ada yang bio hitam, ada yang bio putih. Itu fungsinya agar menciptakan zat-zat bakteri baik ya guys ya. Ada pakai bio putih, ada pakai bio hitam. Terus juga ada pasir kayak ini kan, kayak pasir Malang, ataupun bisa juga kayak pasir. Kalau misalkan kalian tahu, ada kan pernah kalian lihat itu yang orang lihat ngambil air terus tuh dimasukin ke dalam ember, terus habis di dalam ember dia pakai sirkulasi arang, pasir, beberapa lapis itu, dan ternyata pas waktu di air kotor, air kiri itu ya, air sungai itu dicelupin ke filternya itu, jadi ke bawahnya itu jadi bersih gitu ya guys ya. Sama halnya dengan ini juga, kalau misalkan filter kalian mumpuni, maka air yang kalian tercipta akan seperti ini ya, ikannya kayak ngambang, kayak nggak ada air gitu ya guys ya, jadi seperti kristal. Itu masalah filter. Ini masalah filter ini wajib digaris bawahi ya guys, karena filter ini adalah faktor utama agar si air ini tetap jernih ya guys ya. Kita harus minimal komponen dalam filter itu 3, busa, bio hitam, terus pasir. Kalau misalkan aku ya ini ada 3 komponen itu. Kalau misalkan kalian mau 5, misalkan pakai arang, pakai serabut kelapa, itu lebih bagus lagi ya. Maka air ini juga akan menjadi pH-nya akan menjadi bagus. Itu misalkan kalau kalian tahu arwana itu filternya hampir panjang ya, semeter. Karena kan airnya juga harus bagus. Emang ikan bukan sembarang pelihara gitu ya guys ya. Kalau aku kan cuma ini ya, biasalah harga-harga apa namanya, gaji ya seginilah apa aja. Penting segini juga bisa ini bertahan. Ikan udah hampir 1 tahun hanya dengan sirkulasi seperti ini. Itu tergantung kalian mengganti airnya. Itu yang ketiga ya guys ya. Yang pertama itu air, yang kedua adalah ini sirkulasi, terus yang keempat itu adalah filter. Yang ketiga itu filter. Terus yang keempat itu cara mengganti air nih. Kalau otomatis kita kalau udah mengganti ini ya, si tank ini udah penuh misalkan dari endapan 3 hari, kita mau kuras nih ceritanya. Nah si airnya itu jangan kalian habiskan waktu kuras itu. Usahakan kalau misalkan pertama kali nguras itu usahakan 1/4 ya dari airnya. Jadi sekarang ini segini ya, dikurangin air segini, jadi airnya segini, yang ini dibuang, yang dari tangan ini ke atasnya dibuang sininya ya guys ya. Jadi fungsinya apa? Agar si bakteri yang sudah tumbuh di bawah ini bisa berkembang biak lagi entar di ke dalam air yang kalian akan ganti ya guys ya. Usahakan kalau kalian maksimal penggantian itu adalah 2 minggu sekali atau sebulan paling maksimal ya. Kalau bagusnya itu 2 minggu sekali ya, agar tergantung tank kalian juga. Kalau misalkan tank kalian kecil, ikannya banyak, otomatis pengurasan airnya juga harus semakin sering ya, ininya pengurasan airnya. Jadi kembali lagi kepada isi ikannya, kan aku di sini cuma ikan ini, ikan lohan sama ikan cereh atau ikan impun yang hasil dari sawah. Terus tadi itu yang keempat ya, penggantian air. Terus yang kelimanya itu adalah komponen yang paling mementingkan untuk show ikannya itu adalah cerah, adalah lampu. Ya guys ya, ini aku pakai lampu yang NS, lampu celup NS Star, Nikita Star L500 yang panjangnya itu 60 ya guys. Kalau misalkan kalian pengen lampu ini
bolehlah di scroll ke bawah, itu ada pernah unboxing tentang lampu aquarium ini ya guys ya. Itu 4 lampu ini selain untuk membersihkan ikan agar isi airnya jadi bersih, lampu ini juga berfungsi untuk menanam menjadi mataharinya si ikan. Jadi agar fotosintesis ikannya itu jadi bagus. Oke, aku akan lihatinnya bagaimana air yang tidak pakai lampu dan air memakai lampu, guys ya. Nah, kan jadi B aja kan ya, ikannya jadi gak kelihatan jelas, terus airnya juga kayak kelihatan butak, hingga dipandangnya itu kurang menarik ya guys ya kalau misalkan nggak pakai air, nggak pakai lampu ya. Jadi utamakan ini yang komponen yang kelima juga itu adalah lampu ya. Kalau misalkan kalian nggak ada budget ya bolehlah kalian ngerakit pakai lampu bohlam gitu. Ada lagi cara aku buat juga tutorialnya insya Allah kalau misalkan ada kesempatan waktu ya guys ya. Itu ada lampu yang keempat. Terus yang terakhir ini ya, komponen yang paling agak kalah pentingnya itu yang keenam. Oke, komponen yang terakhirnya yang gak kalah penting juga ikutnya di sini ya. Oke, komponen yang gak kalah pentingnya itu ada ikan sapu. Oh, ikan sapu ya, ngumpet di sana. Kalau misalkan kalian lihat di belakang ini, di belakang tuh kan ada hitam, terus ada putih, ada yang kayak naplok itu, yang kayak toke. Ya, toke di sini. Ada si ikan sapu. Ikan sapu ini fungsinya untuk membersihkan lumut. Jadi lumut-lumut yang dinempel di dinding, kalau misalkan kita jarang-jarang bersihin atau jarang-jarang gosok atau mengganti air atau menggosok ini kacanya, kalian wajib pakai ikan sapu-sapu ya guys ya. Ikan sapu ini sangat fleksibel perawatannya juga, nggak usah dikasih makan, tinggal kalian misalkan punya ikan lokal, ikan cere, ntar dia buang enya itu akan disirkulasi menjadi suburnya itu ntar menciptakan ini lumut karena ada si lampu ini ya guys ya. Jadi itu begitu tips 6 tips agar akuarium kalian jadi lebih cerah atau airnya akan lebih jadi sehat gitu ya guys ya. Yang pertama itu aku simpulin air, kalau misalkan pertama-tama itu air endapin dulu 3 hari. Terus itu yang keduanya itu sirkulasi, yang itu supas yang ini. Terus yang keempatnya itu adalah filter, yang ketiganya filter, yang keempatnya itu adalah cara penggantian air. Terus yang kelimanya itu lampu, terus yang keenamnya itu ikan sapu-sapu gitu ya. Jadi itu 6 tips dari King Project Channel agar akuarium kalian tetap sejernih air maksudnya air di akuarium kalian sejernih kristal. Oke? Terima kasih telah mengikuti video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tetap jaga kesehatan. Saya Rama dari King Project Channel say goodbye and bye.